Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Kita telah melihat sebelum edisi ini, kematian Yesus telah memuaskan keadilan Tuhan. Kematian Yesus juga telah meredakan kemurkaan Allah untuk menghakimi manusia yang berdosa. Dengan itu, Yesus telah menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Allah. Kematian Yesus juga telah menebus kita dari segala kutuk kerana kegagalan kita melakukan segala perintah dan hukum Allah dengan setia dan sempurna. Sekarang kita lihat kenapa perlu ada kematian, yaitu kematian melalui Yesus, supaya rencana keselamatan terlaksana dan manusia yang berdosa mendapat pengampunan yang sepenuhnya. Jawapannya ada di dalam Ibrani 9 ayat 22 ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi saudara, ayat ini sangat jelas menyatakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Maka Allah menuntut bahawa harus ada korban darah untuk menghapuskan dosa. Dan dengan itu, memperoleh pengampunan dan pendamaian. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama Alkitab, terdapat banyak ajaran, perintah dan amalan tentang korban sembelihan dan korban binatang sebagai cara untuk mendapat pengampunan bagi dosa-dosa. Di dalam Imamat 17 ayat 11 tertulis ayat ini, kerana nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Kerana darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Makhluk yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah binatang yang dikorbankan untuk mengadakan pendamaian. Darah itu disamakan dengan nyawa binatang. Ya, darah itu adalah nyawa bagi binatang itu. Nah, inilah yang juga diberitahu dalam ayat yang ke-14. Kerana darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi saudara, darah binatang yang adalah nyawanya telah dijadikan sebagai ganti nyawa manusia dan seterusnya menjadi korban pembayaran untuk mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Tanpa pengganti, kalau tidak ada penggantinya, manusia sendirilah yang harus jadi korban dan mengorbankan nyawanya sendiri. Kalau begitu, tidak akan ada orang yang akan hidup di dunia ini. Ya, ini adalah kerana semua orang pasti telah berdosa. Sejak Adam, ya, orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi semua orang akan mati. Nah, di sini kita lihat belas kasihan Tuhan, yaitu Tuhan telah menyediakan pengganti bagi kita, yaitu melalui binatang-binatang, di mana korban darahnya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Dan kita dapat lihat belas kasihan Tuhan
dari permulaan Alkitab lagi. Itu dalam surat Kejadian, di mana Adam dan Hawa diperintahkan supaya jangan memakan buah larangan. Jika mereka memakannya, Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Bila Adam dan Hawa berdosa, ya, mata mereka terbuka dan mereka menjadi malu dengan ketelanjangan mereka. Nah, oleh kerana mereka malu, mereka pun menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daun yang mereka buat sendiri. Nah, itu usaha mereka sendiri untuk menutup dosa mereka. Tapi di Kejadian bab 3 ayat 21 dikatakan bahawa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Ya, soalannya, dari mana datang kulit binatang itu? Dari mana datangnya kulit binatang itu? Pastilah dari binatang kan, sebab ia adalah kulit binatang. Nah, siapa yang mengorbankan binatang itu? Pasti bukan Adam dan Hawa, tetapi adalah Tuhan Allah sendiri. Adam dan Hawa telah menjadi malu dengan dosa mereka. Dan mereka cuba menutup ketelanjangan mereka dengan pakaian berdaun. Tetapi usaha mereka tidak cukup. Mereka tetap malu dan harus tersembunyi dari Tuhan. Saudara, kisah ini juga memberitahu kita bahawa usaha Adam dan Hawa untuk menutup dosa, cuba menutup kesalahan mereka dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri tidak berhasil. Tidak ada apa-apa pun yang mereka boleh buat untuk menyelamatkan diri daripada dosa yang mereka telah lakukan. Tapi Tuhan dengan belas kasihannya telah menyediakan pakaian kulit untuk menutup Adam dan Hawa. Wow, saudara, dengan itu Adam dan Hawa tidak perlu dimatikan serta merta. Mereka telah diselamatkan melalui korban binatang yang menjadi ganti korban bagi dosa mereka. Amin. Nah, saudara, itulah korban binatang yang pertama yang merujuk kepada korban agung yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dunia melalui korban darahnya di atas kayu salib nanti. Wow, luar biasa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti kisah Adam dan Hawa, setiap usaha manusia untuk menutup dosa-dosa yang telah terdedah dan diketahui Tuhan Allah itu melalui perbuatan-perbuatan baik dan amal ibadah tidak akan berhasil. Kita berasa sangat malu dan bersalah bila berdepan dengan Tuhan Allah yang kudus. Hanya Yesus saja yang dapat menghapuskan dosa kita dengan darahnya yang menyucikan kita sehingga kita menjadi sempurna. Ya, perbuatan kita tidak cukup untuk menutup dosa-dosa kita. Hanya Yesus. Sebelum kedatangan Yesus di dalam perjanjian baru, umat Tuhan dalam perjanjian lama telah diberi peruntukan ya untuk mendapat pengampunan dosa melalui korban-korban sembelihan binatang. Ya, seperti mana yang dijelaskan awal tadi. Nah, itulah sebabnya umat Tuhan dalam perjanjian lama harus kerap melakukan korban binatang. Korban ya, terutamanya pada hari pendamaian. Setiap tahun mereka harus melakukan korban sembelihan. Namun, korban sembelihan mereka tidak dapat menghapuskan dosa mereka sepenuhnya. Nah, itulah sebabnya mereka harus mengadakan upacara korban itu setiap tahun, berulang-ulang kali. Ya, dan kerana itu mereka sentiasa diperingatkan tentang dosa mereka. Ya, upacara korban ini tak dapat menyempurnakan mereka.
Bila buat dosa, korban lagi. Buat dosa, korban lagi. Berulang-ulang buat upacara korban. Tapi tak dapat menyempurnakan mereka. Nah, itulah sebabnya di dalam surat Ibrani bab 10, ya, ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan, ya. 4 ayat yang pertama dalam Ibrani 10 ini. Di dalam hukum Taurat terdapat bayangan saja dari keselamatan itu, keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kerana itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun, ya, terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat yang kedua sekarang. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sedar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, ya, setiap tahun yang dilakukan orang diperingatkan akan adanya dosa. Ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapuskan dosa. Ya saudara, tidak mungkin darah mana-mana binatang dapat menghapuskan dosa. Dan saudara perhatikan dalam ayat yang pertama berkata, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bayangan dari keselamatan yang akan datang. Nah, itu sudah pastinya merujuk kepada Yesus yang akan datang menjadi korban agung. Sebab beberapa ayat selepas ini, yaitu dari ayat 11, dituliskan kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini. Saya baca ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dan ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja kerana dosa. Wow, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dan saudara, ayat 14 yang sangat luar biasa. Sebab oleh satu korban saja, ya, satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Haleluya. Saudara, apa yang tidak dapat disempurnakan dalam perjanjian lama, yaitu melalui korban-korban binatang, telah disempurnakan dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus yang juga dipanggil anak domba Allah. Dan kerana Tuhan Yesus adalah sempurna dan hidupnya tidak berdosa, maka nilai pengorbanannya tak terbatas. Sehinggakan ia dapat memberikan keselamatan yang sempurna kepada semua orang yang percaya kepadanya. Ya saudara, semua orang. Semua orang. Itulah sebabnya dikatakan, hanya dengan satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kerana korban Yesus satu kali sahaja adalah yang paling sempurna, maka hari ini kita tidak perlu lagi mengadakan korban-korban binatang. Ya, ingat itu. Lihat dalam kepercayaan kita ada korban binatang atau tidak? Tidak ada lagi. Ya saudara, saya harap kita sudah jelas kenapa perlu adanya kematian melalui Yesus Kristus untuk menghasilkan keselamatan bagi manusia. Nah, ini adalah kerana tuntutan dari Tuhan Allah sendiri. Tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Ya, sejak Adam
Sejak Adam berdosa, manusia harus mengadakan korban binatang untuk mendapat pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Tetapi saudara, semua upacara-upacara dan semua persembahan korban binatang tidak dapat menghapus dosa dan menyempurnakan manusia. Sehinggalah Yesus datang sebagai korban agung. Amin. Saudara, izinkan saya baca Roma 5 ayat 8 hingga 10 sebagai penutup ini, dan selepas itu kita berdoa. Dalam ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih lagi berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan, ya. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, sekali lagi, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh mulia Engkau Bapa. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu yang teragung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menunjukkan kasih-Mu melalui Yesus yang telah mati untuk kami ketika kami masih berdosa. Dan melalui pengorbanan Yesus yang telah membayar segala hutang dosa kami, kami sekarang telah dijadikan orang benar oleh darah Yesus. Kami telah diselamatkan dari murka Allah. Kami pasti telah diselamatkan. Haleluya. Ya Bapa, kiranya kebenaran-kebenaran yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberkati setiap pendengar dan menolong kami membangunkan dasar iman kami di atas Yesus yang telah mati dan bangkit untuk selamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.